Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtul witri kat tarawih baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Dan bermula waktu sholat witir itu adalah antara sholat isya dengan terbit fajar atau sholat subuh. Kat tarawihi sama seperti sholat sunnah taraweh. Jadi waktu sholat witir dan sholat taraweh itu adalah harus setelah melaksanakan sholat isya dan sebelum subuh. Walau ba'dal maghribi fi jam'i takdim, sekalipun dilaksanakannya di waktu sholat maghrib ketika melaksanakan jamak takdim antara maghrib dengan isya. Contoh, kita sedang bepergian, kemudian mau melaksanakan sholat jamak takdim antara maghrib dengan isya. Berarti sholat isya kita kerjakan di sholat maghrib. Nah, berhubung jamak takdim, berarti yang harus dilaksanakan sohibatil wakti, sholat yang punya waktu dulu, yaitu maghrib. Lalu setelah maghrib, melaksanakan sholat isya. Nah, setelah sholat isya, boleh nggak kita melaksanakan sholat witir? Boleh, sekalipun itu masih di waktu sholat maghrib. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan sholat isya. Walau khorojal waktu lam yajuz qada'uha qoblal isya'i. Nah, sekarang bagaimana? Kalau waktu sholat witirnya telah habis, ya seperti sudah masuk waktu subuh, berarti kan habis. Sholat witir waktunya habis, sholat tarawih waktunya habis, dan sudah barang tentu sholat isya pun waktunya habis. Lalu kita rada keduhung, rada menyesal. Aduh, sayang amat, udah biasa melaksanakan sholat witir, dan berkeinginan untuk mengqadha sholat witir. Boleh nggak? Boleh, cuman disyaratkan harus setelah mengqadha sholat isya dulu. Jadi, walau khorojal waktu, dan kalau waktu sholat witir, yang itu adalah waktu sholat isya, telah selesai atau sudah keluar waktunya, kemudian dia mau mengqadha sholat witir isya tersebut, maka diharuskan harus melaksanakan sholat isya dulu. Lam yajuz qada'uha qoblal isya, tidak diperkenankan mengqadha sholat witir sebelum melaksanakan qadha sholat isya. Karawatibil ba'diyati, sama seperti sholat-sholat sunnah rawatib ba'diyah. Tidak diperbolehkan kalau kita mengqadha setelah keluar waktunya sebelum melaksanakan sholat pardunya. Jadi mau mengqadha sholat ba'diyah zuhur, harus setelah melaksanakan zuhurnya dulu. Mau mengqadha sholat ba'diyah maghrib, harus setelah sholat maghribnya dulu. Dan seterusnya. Khilafan lima rajjahahu ba'duhum, beda pendapat sebagaimana keterangan yang diunggulkan oleh sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkan untuk mengqadha sholat witir dulu sekalipun belum mengqadha sholat isya. Cuman pendapat yang paling kuat tetap harus mengqadha sholat isya dulu, baru kemudian qadha sholat witir. Walau bana butlan wa isya'ihi ba'da fi'lil witri awit tarawihi waqa'an naflan mutlaqon. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Kita telah melaksanakan sholat isya, sholat witir, atau kalau di bulan Ramadan sudah melaksanakan sholat tarawih juga. Lalu ternyata kebuktian sholat isya kita tadi batal. Sholat isya kita tadi batal. Jadi ketika melaksanakan sholat witir atau sholat tarawih, kemudian kita yakin bahwasanya sholat isya kita tadi batal. Nah, itu bagaimana? Walau bana butlanu isya'ihi. Dan kalau kebuktian batal sholat isya kita ba'da fi'lil witri, tahu akan batalnya setelah melaksanakan sholat witir awit tarawihi, atau setelah sholat taraweh, waqa'an naflan mutlaqon, maka sholat sunnah witir dan sholat sunnah taraweh yang kita laksanakan
itu jatuhnya sholat sunnah mutlak. Jadi harus dipahami Pak ya, kalau memang isyaknya tidak sah, maka sholat witir dan sholat tarawehnya itu jatuhnya kepada sholat sunnah mutlak. Ya tetap ada pahalanya, cuman masih ada perintah untuk melaksanakan witir ataupun taraweh. Jadi nanti dia kodok lagi sholat isyaknya, atau dia laksanakan lagi sholat isyaknya, kemudian dia ulang lagi sholat witirnya, dan dia ulang lagi sholat tarawehnya. Ini dia pentingnya melaksanakan sholat witir dan taraweh harus setelah sholat isya. Far'un yusannu liman wasiqo biyaqzotihi qoblal fajri binafsihi au ghairihi ayyu akhiral witro kullahu an awalil laili. Ada satu cabang masalah. Disunnahkan bagi orang yang bisa untuk bangun sebelum fajar, di tengah malam bisa bangun binafsihi, baik dengan sendirinya, memang sudah kebiasaan jam 2, jam 3 malam suka bangun sendiri, au ghairihi, atau dibangunkan oleh orang lain, oleh istrinya, oleh keluarganya, atau oleh media. Zaman sekarang ada alarm dan lain sebagainya. Artinya dia bisa bangun baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan bantuan keluarganya. Ayu akhirul witrokullahu, disunnahkan untuk mengakhirkan melaksanakan sholat witir seluruhnya. An awalil laili, disunnahkan diakhirkan di akhir malam, jadi jangan dilaksanakan di awal malam. Jadi sunnahnya nanti saja setelah bangun tidur malam. Jadi jangan langsung setelah sholat isya. Nah ini sunnah. Wa in fatatil jama'atu fihi, sekalipun dengan sebab mengakhirkan sholat witir dilaksanakan di malam, di tengah malam setelah tidur, itu bisa menghilangkan berjamaah sholat witir. Sebagaimana kita tahu kalau di bulan Ramadan sholat witir itu sunnah diberjamaahkan. Nah biasa diberjamaahkannya kan langsung setelah sholat taraweh. Lalu kemudian kita yang memang punya sangkaan besar atau keyakinan bisa bangun di malam hari, disunnahkan untuk mengakhirkan, tidak melaksanakan di awal waktu sholat witir, tapi nanti setelah tidur. Nah itu hukumnya lebih utama, sekalipun kita melaksanakannya tidak berjamaah. Li khobari syaikhaini, dalilnya, alatnya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dawuh dari baginda Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra, jadikanlah akhir dari sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. La tarawih, tapi tidak disunnahkan mengakhirkan sholat taraweh. Artinya sekalipun taraweh dan witir punya waktu sama, yaitu setelah melaksanakan sholat isya dan sebelum subuh, cuman dalam segi perlakuan sunnah mengakhirkan beda. Kalau witir mah sunnah diakhirkan sekalipun tidak diberjamaahkan, tapi kalau sholat taraweh mah tidak disunnahkan diakhirkan, dilaksanakannya di akhir malam atau di tengah malam. Jadi sunnahnya sholat taraweh mah adalah langsung setelah sholat isya ataupun ba'diyah isya. Wa takhiruhu an sholatil laili al-waqi'ati fihi, dan disunnahkan mengakhirkan sholat witir dari sholat malam, sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Nah jadikanlah sholat witir itu sholat yang paling akhir. Contoh kita mau melaksanakan sholat malamnya itu sholat tahajud, sholat hajat, kemudian sholat istikharah, atau bahkan sholat sunnah mutlak. Nah laksanakan itu dulu, baru setelah itu ditutup dengan sholat witir. Dalilnya tadi hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ij'alu akhir sholatikum billaili witra. Jadikanlah akhir sholat sunnah kalian di malam hari adalah sholat witir. Waliman lam yasuk biha ayu ajjilahu qablan naumi. Nah, sekarang bagaimana bagi orang yang memang tidak punya sangkaan besar atau tidak punya keyakinan bisa bangun di malam hari? Dan disunnahkan liman lam yasuk biha, bagi orang yang tidak punya sangkaan besar ataupun keyakinan untuk bisa bangun di malam hari, ayu ajjilahu qablan naumi, menyegerakan melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Jadi bagi kita yang memang tidak bisa untuk bangun malam, daripada akhirnya tidak melaksanakan witir, maka disunnahkan mengerjakan witirnya setelah melaksanakan sholat isya ataupun ba'da isya. Wala yundabu i'adatuhu. Nah, sekarang bagaimana? Kalau setelah kita melaksanakan sholat witir, setelah sholat isya, ba'da isya, kemudian witir, lalu tidur, dan kemudian kita bangun di malam hari, jam 2, jam 3, sunnah nggak bagi kita untuk mengulang sholat witir ataupun menambahkan sholat witir? Wala yusannu ay wala yundabu, dan tidak disunnahkan i'adatuhu, mengulangi sholat witir, tidak disunnahkan. Bahkan kalau di dalam syarahnya nih, kitab Ianatut Thalibin, fa'in adahu biniyatil witri, kalau dia kembali melaksanakan sholat witir dengan niat witir, ami dan aliman, sengaja dan tahu akan hukumnya, haruma alaihi zalika, hukumnya haram, walam yan akid, dan tidak sah. Dalilnya li khobari la witroni filailatin, tidak boleh ada 2 sholat witir dalam satu malam. Summa in fa'alal witra ba'dan naumi hasala lahu bihi sunnata tahajjudi aidon. Nah, sekarang bagaimana? Ketika dia bangun jam 3 malam, kemudian langsung melaksanakan sholat witir, apakah hasil bagi dia pahala sholat sunnah tahajud? Summa in fa'ala al witro. Kemudian kalau memang kita melaksanakan sholat witir ba'dan naumi, setelah tidur, hasolalahu bihi sunnata tahajudi aidon, maka hasil di sampingnya pahala sholat witir, juga pahala sholat tahajud pun dapat. Jadi dapat kita simpulkan, sholat tahajud itu bisa kita laksanakan dengan niat khusus sholat sunnah tahajud, bisa juga dengan sholat sunnah lain yang dilaksanakan di malam hari setelah tidur. Jadi setelah tidur, setelah tengah malam, kita bangun, melaksanakan sholat sunnah witir, terus tidak melaksanakan tahajud secara khusus, itu pahala sholat tahajud sudah dapat. Wa illa kana witron la tahajudan. Wa illa, tapi kalau memang kita melaksanakan witirnya itu sebelum tidur, walaupun itu tengah malam, jadi jam 2 begadang, kemudian tidak tidur, kemudian melaksanakan sholat witir, maka itu hanya hasil pahala sholat witir saja. La tahajudan, tidak hasil pahala sholat sunnah tahajud. Wakila al-aula ayyutiro qabla ayyanama mutlakon. Nah, ada satu pendapat yang mengatakan al-aula, yang lebih utama, ayyutiro qabla ayyanama, melaksanakan sholat witir itu lebih utama sebelum tidur, mutlakon, secara mutlak. Artinya mutlakon di sini, baik dia bisa percaya bisa bangun di tengah malam, ataupun dia tidak punya sangkaan besar untuk bisa bangun di tengah malam, maka dilaksanakan di awal waktu atau dilaksanakan setelah sholat isya sebelum tidur, itu lebih utama. Sumayakumu wayatahajjadu, kemudian dia bangun, wayatahajjadu, dan kemudian dia tahajud,
liqauli Abi Hurairah, karena dalilnya adalah ucapan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anama. Jadi baginda Nabi berpesan kepada Abu Hurairah an utira, untuk melaksanakan sholat witir qabla an anama, sebelum aku tidur. Jadi aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Nah, jadi dalil ini menjadi landasan pendapat ulama yang mengatakan lebih utama melaksanakan sholat witir di awal waktu. Nanti setelah kemudian bangun malam, sudah saja melaksanakan sholat tahajud, jangan witir lagi. Wa qad kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yutiru qabla an anama. Nah, kemudian kita lihat di antara para sahabat bagaimana tata cara melaksanakan sholat witirnya. Wa qad kana Abu Bakrin, dan sahabat Abu Bakar Siddiq, yutiru qabla ayyanama, itu melaksanakan sholat witirnya sebelum tidur. Sumayakumu, kemudian di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir bangun, wa yatahajjadu, dan melaksanakan sholat tahajud. Sedangkan wa Umaru radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira, tidur dulu sebelum melaksanakan sholat witir. Wa yakumu, kemudian bangun, wa yatahajjadu, dan kemudian melaksanakan tahajud, wa yutiru, dan kemudian melaksanakan sholat witir. Fatarafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua sahabat ini melaporkan tata cara sholat tersebut kepada Rasulullah. Kata Abu Bakar, baginda Nabi, saya sholat witirnya itu sebelum tidur. Kata Sayyidina Umar, baginda Nabi, saya sholat witirnya setelah tidur. Kemudian Rasulullah berkata, faqala hadza akhadha bil hazmi, yani Abu Bakrin. Kata Rasulullah menunjuk kepada Abu Bakar, hadza akhadha bil hazmi. Adapun Abu Bakar ini lebih berhati-hati, khawatir tidak bisa bangun di malam hari, makanya melaksanakan witirnya langsung setelah sholat Isya. Wa hadza akhadha bil quwwah, yani Umar. Adapun Sayyidina Umar, kata Kanjeng Nabi, akhadha bil quwwah, ini lebih mengedepankan kekuatan fisiknya. Karena memang terkenal Umar bin Khattab ini fisiknya luar biasa tangguh sekali. Wa qad ruwiya an Utsmana mislama fa'ala Abi Bakrin. Nah, sahabat yang dua lagi, Khulafaur Rasyidin yang dua lagi, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, diriwayatkan Sayyidina Utsman ini misla fa'li Abi Bakrin, melakukan witirnya semodel atau seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi sebelum tidur witir, kemudian bangun di malam hari melaksanakan tahajud. Wa an Aliyin, sedangkan diriwayatkan dari Sayyidina Ali, misla fa'li Umar, yaitu seperti tata cara sholat witirnya Sayyidina Umar. Jadi sholat Isya, kemudian ba'da Isya, kemudian tidur, kemudian tengah malam sholat tahajud, lalu ditutup dengan sholat witir. Qala fil wasiti. Nah, kemudian Imam Ghazali berkata di dalam kitab Al-Wasit, wakhtara asy-Syafi'i fi'la Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini lebih memilih tata cara sholatnya Abu Bakar Siddiq di dalam melaksanakan sholat witir. Artinya lebih mengutamakan melaksanakan sholat witir setelah sholat Isya. Ya, karena memang Imam Syafi'i punya qaedah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kan kalau setelah sholat Isya mah yakin waktunya. Sedangkan kan kita kalau bisa bangun malam itu kan masih ragu. Walaupun sudah menjadi kebiasaan kita bisa bangun malam, khawatir malam itu mah mungkin capek, atau mungkin kita terlalu lelap tidur, akhirnya nggak bisa bangun di malam hari, nanti akhirnya sholat witirnya bablas. Nah, Imam Syafi'i lebih dominan condong kepada pelaksanaan witirnya Abu Bakar Siddiq. Wallahu a'lam bishawab.